Yo guys, gue dan teman-teman reviewer lain ya sering banget kayak begini nih kalau vlogging. Rekam video pakai ultra wide kamera belakang ketika kita butuh frame yang lebih luas. Jadi ya pakai feeling aja udah framingnya kan nggak bisa lihat layar kan. Nah, tapi kalau lo perhatiin video ini yang lagi gue shoot itu luas kan FOV-nya. Ini shot on Oppo Reno 15 Pro Max yang baru aja launch. Selfie kameranya asli lebar banget FOV-nya. Yuk kita lihat pengalaman singkat gue menggunakan Oppo Reno 15 Pro Max yang baru aja gue unboxing kemarin. Dan pas on cam kayak gini nih, gue akan shoot exclusively pakai Oppo Reno 15 Pro Max terus. Dan tentunya bakal kita bahas juga ya harganya yang luar biasa. Let's go. Pertama, kita bahas desain dulu. Reno 15 Pro Max punya bezel cuma 1,15 mm, salah satu yang tertipis di kelasnya. Layarnya 6,78 inch AMOLED dengan peak brightness 3600 nits. Buat dipakai di bawah terik matahari, konten masih kelihatan jelas banget. Kalau lo tutup mata, pegang bodinya, lo akan berasa megang Find X9 Pro yang sangat-sangat premium. Yes, se-premium itu feel di tangannya. Flagship grade, aerospace grade aluminium frame-nya. Tapi begitu lo buka mata, aduh gue bingung ya kenapa Oppo nggak seragamin aja desain modul kamera di Find X9 series dan diturunin ke seri Reno-nya, terutama Reno yang premium kayak gini. Modul kameranya yang sekarang terlalu generik dan ditaruh tulisan Reno AI Camera yang nggak bikin estetikanya lebih baik. Di luar modul kameranya gue suka banget desainnya, terutama yang warna satu ini. Balik ke depan, yang notable adalah adanya fitur Splash Touch. Jadi lo tetap bisa operasiin layar meskipun tangan lo basah kuyup atau layar kena cipratan hujan. Nah, ngomongin basah-basahan, dia udah tersertifikasi IP66, 68, dan 69 sekaligus. Hal lain soal desain, haptics empuk. Stereo speakernya buat gue masih kurang ya, lumayan beda sama flagshipnya. Dengerin nih. Sekarang kita masuk ke jualan utamanya, kamera. Dari tadi gue ngomong ke kamera direkam directly pakai selfie camera Reno 15 Pro Max. Yes, audionya pun juga. Jadi direct yang nggak pakai mic apalagi. Dan gue jujur impressed. Walaupun memang untuk achieve frame yang selebar ini, stabilisasinya sedikit kena hit. Nah, ini gue lagi ngetes video kamera depan, kita cek stabilisasinya ya. Jadi karena ini ultra wide, memang untuk achieve angle selebar ini IIS tuh nggak bisa maksimal. Karena IIS itu kan konsepnya dia nge-crop bidang sensor, bidang frame, lalu supaya dia bisa mengcounter pergerakan. Tapi karena untuk achieve selebar ini, gue rasa IIS-nya nggak maksimal. Ini gue jalannya bener-bener kayak jalan ninja, tapi kalau gue jalannya santai tuh akan berasa goyang. Nggak gempa bumi, tapi goyang. Nah, kalau ini gue ngerekam pakai 1x, jalannya santai, maksudnya jalan normal, kelihatan lebih stabil karena ya kalau di 1x IIS-nya lebih main aja. Tapi menurut gue tetap ya menurut gue masih butuh peningkatan karena gue masih berasa langkah kakinya, jadi nggak benar-benar smooth gitu. Seluruh Reno 15 series dibekali 50 MP ultra wide selfie camera, sensor ISOCELL JN5 dengan FOV 100 derajat. Ini adalah kamera selfie terluas Oppo sejauh ini, bahkan lebih luas ya dari iPhone 17 Pro gue, dan gak cuma luas, hasilnya pun sangat bagus. Untuk kamera belakang si Pro Max lo dapet sensor 200 MP ISOCELL HP5. Detailnya gila. Lo moto dari 1x sampai 3,4x, which artinya pakai sensor utama ini, hasilnya bagus pol. Cocok ya buat foto portrait. Nah, kalau butuh lebih jauh ada lensa telefoto 3,5x 50 MP yang pakai sensor Samsung JN5. Ultrawide-nya pakai sensor Galaxy Core GC50 F6.
Kita masuk ke hasil. Gue bahas videonya dulu karena inilah yang paling impresif. Tadi 3,5x, ini 1x, ini 0,6x ultra wide. Kita ke tele 7 kali zoom, 3,5 kali, 1 kali. Ada yang kocak ya? Itu di viewfinder bener-bener smooth banget. Seperti kalian bisa lihat, nggak ngejedak, nggak goyang. Tapi begitu lihat hasilnya ada goyangnya pas pindah. Ini bukan sesuatu yang eksklusif di Reno 15 Pro Max ini aja, bahkan di Find X9 Pro juga gitu. Di OnePlus 15 gue juga gitu. Gue berharap ini bisa di-fix di software update, soalnya di viewfinder ngejutnya tuh cuma exposure doang, bukan goyang. Alright, lagi nyobain perekaman video dari Oppo Reno 15 Pro Max. Nah, ini di 4K 60 fps, main camera ya. Dan ini kalau kita pindah ke ultra wide. Overall videonya di main camera tuh stabil, image quality-nya juga coba kita lihat bagus, detailnya bagus. Kita lihat dynamic range, dynamic range bagus banget, langit semua masih kelihatan. Kita coba extreme backlight, coba lihat sini Kal. Nah ini extreme backlight, ini gue ngerekam di HDR ya, masih kelihatan antara detail muka dan langit awan di background. Stabil juga lagi, terus FPS-nya juga stabil di 60. Sekarang by the way dari tadi gue ngerekam tuh pakai sound focus on. Itu fitur yang bikin suara gue stand out dibanding ini background padahal noisy ya. Ini kalau gue matiin, nih berasa pasti lebih gitu tuh, pasti lebih. Ini kalau gue nyalain lagi di 4K 60 fps ini, kita bisa switch kan ini ke ultra wide, ini ke apa namanya tele 3,5 kali, dan bisa langsung switch ke selfie camera yang super lebar ini. Gitu, top banget, bener-bener kayak ya flagship grade. Balik lagi ke kamera belakang, mantap. Kualitas gambarnya solid. Bahkan di kondisi remang sekalipun, di set 60 fps footage-nya tetap bersih, minim noise. Nah, gue dari tadi kan rekam long duration ya, di outdoor panas-panasan nih, kayak begini. Suhu HP-nya nyentuh angka maksimum di 42 derajat Celcius doang. Jujur, pas suhu segini, viewfinder di layar mulai agak stutter atau patah-patah. Tapi pas gue cek hasil videonya di galeri, aman. Lanjut ke foto, di sini ada beberapa hal teknis yang menarik. Secara teori, default save-nya tuh ada di 26 megapiksel. Tapi anehnya gue jarang banget nge-trigger resolusi segitu. Seringnya balik ke standar pixel binning 12 megapiksel biasa. Mungkin bug software awal ya. Terus buat lo yang cari tele makro, bad news, telenya nggak bisa buat itu. Tapi karena sensor utamanya 200 megapiksel, kalau kita pakai macro mode, detailnya tetap tajam walaupun pakai croppingan dari main camera. Soal color science, ini selera gue banget ya, karakternya dapet, skin tone-nya natural, nggak gonjreng. Ini perbandingannya dengan iQOO 15. Kelebihan utamanya justru pas ketemu difficult lighting kayak backlight. Di sini Reno 15 Pro Max juara. Muka subjek tetap terang natural tapi background nggak blown out. Dibanding iPhone 17 Pro, gue lebih prefer handling cahayanya Reno di kondisi kayak begini. Lensa tele ini juga oke. Kalau gue bandingin sama iQOO 15, kerasa beda kelasnya. iQOO memang jualan performa, tapi kameranya B aja. Kalau Reno ini posisinya performa cukup, tapi kameranya cakep. Cuma satu yang gue sayangkan buat HP se-Pro ini, nggak ada master mode. Sayang banget ya, padahal potensinya gede. Ada beberapa filter biasa aja yang juga udah ada di HP Oppo lain, termasuk film 800T yang asik warnanya. Selain kamera yang bagus, kita dapat berbagai creativity AI dan cukup seru. Ada AI motion photo pop out, which lo bisa bikin subjek foto keluar dan gerak dari frame collage buat konten sosmed yang unik. Satu lagi yang keren buat challenging lighting, AI Portrait Glow. Foto portrait yang tadinya gelap atau backlight bisa di relight secara otomatis biar muka subjek tetap dapat cahaya studio grade.
Oppo Reno 15 Pro Max pakai MediaTek Dimensity 8450. Masih sama kayak Reno 14 Pro. Harusnya ini bisa kena upgrade nih, jadi minimal Dimensity seri 9 tahun lalu gitu. Kalau harga RAM lagi nggak gila kayak sekarang ini. Ini benchmarksnya. Main Mobile Legends, main rata kanan 3 match, 1 jam, dapat 120 fps. Suhunya juga masih termasuk adem ya, di 36-37 derajat. Nah, yang mulai keteteran adalah di Genshin Impact pas dimainin settingan rata kanan selama 20 menit. Bukan karena dia nggak kuat di awal, tapi memang seringkali Oppo tidak membiarkan suhu lebih dari 40-41 derajat, sehingga pas udah 40 derajat, performanya di throttling. Nyalain Pro Gamer Mode itu ngebantu naikin batas dari 36 derajat ke 40 derajat. Bisa dilihat di grafik yang satu ini. Reno 15 Pro Max punya baterai 6500 mAh. Ini badak banget ya buat bodi setipis ini. Pengisiannya pakai 80 watt SuperVOOC, kurang lebih 50 menit lah ngisi baterai segitu dengan charger ini dari kosong melompong. Nah, untuk SOT-nya cukup bagus di 7 jam 40 menit di pengetesan ala K2. Untuk UI-nya pakai ColorOS 16 yang lo semua pasti udah tahu adalah satu dari 2 UI favorit gue di Android. Overall look-nya matang banget, smooth juga, dan customizable. Monggo lah ditonton video review Oppo Find X9 Pro gue kemarin supaya tahu apa yang membuat gue suka dengan ColorOS 16. Satu hal yang udah pasti kepake banget buat gue adalah connectivity dengan iOS yang lancar ketika mau kirim-kiriman file, sama MacBook pun bisa. Oke, Oppo Reno 15 Pro Max. Kameranya cakep. Build yang premium walau desainnya rada begitu ya. Baterainya gede, UI juga cakep. Sekarang kita bahas elephant in the room. Harganya. Unit yang gue pegang ini dibanderol di angka 13 juta rupiah di bulan penjualan pertama. Mahal. Ya bener ya, secara penamaan dia bukan direct upgrade dari yang sebelumnya. Yang launch sebelumnya itu kan Reno 14 Pro. Tapi in general si Pro Max ini adalah update dari 14 Pro sebenarnya. Dan harga launch Reno 14 Pro waktu itu adalah 11 juta. Berarti ada kenaikan 2 juta. Well, welcome to 2026 di mana harga RAM mengatrol semua harga smartphone, gadget lain yang ada RAM-nya sedikit banyak. Dan kita udah lihat beberapa brand bahkan naikin harga HP yang udah rilis sekian bulan lalu. Kayak bayangin ya, HP 2 jutaan naik sekian ratus ribu, kan lumayan banget tuh. Ada juga yang HP 10 juta naik jadi 10,5 juta. Dan di penghujung tahun kita juga udah lihat rilisan HP value flagship yang mengalami kenaikan harga sampai 3 juta dibanding pendahulunya. Ya ini memang realitanya. Nah balik lagi ke Reno 15 Pro Max, worth it gak? Sebenarnya HP-nya bagus, tapi soal harganya itu ya, siapa tahu ada deal-deal menarik nanti atau nunggu tanggal-tanggal bagus nyari diskon supaya lebih affordable, lebih make sense gitu dibelinya. Oke, buat yang nyari spek lengkap cek deskripsi aja ya. Alright, sekian aja video dari gua kali ini. Gua Alessa and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya.